Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa oleh ketuanya, Hafiz, untuk memimpin berdoa. Pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Alhamdulillah ya untuk anak-anak semua. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, ya. Nah, untuk mengawali pagi ini, tentu Bapak akan melihat kondisi kalian ya. Seperti biasanya kalau Bapak menanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya, biasanya kalian alhamdulillah baik, sehat semua. Nah, untuk saat sekarang ini, Bapak akan menanyakan dan kalian menjawabnya itu dengan ekspresi ya. Misalnya jawaban kalian adalah semangat, maka kalian jawab semangat, Pak. Oke, ya misal Bapak tanya, bagaimana kabarnya Ara? Semangat, oke, misalnya semangat. Kemudian kalau misalnya bahagia, ya kalian katakan bahagia Pak, atau dengan ekspresi kalian bebas, ya. Ataupun dengan keadaan suasana baik, ya, oke, berarti jempol, ya. Oke, tiga untuk ekspresi, ya. Oke, Bapak akan mengawali dari Muti. Muti, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, ya. Tias, bagaimana kabarnya hari ini? Waduh, jempol juga ya. Pak beri kesempatan kalian untuk berliterasi ya tentang mencari kutipan ya di internet ataupun di media sosial ya di internet kutipan-kutipan ya nanti akan kalian sampaikan. Contohnya ya Bapak berikan beri aku 1000 ya beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia ya Soekarno misalnya seperti itu ya. Oke, sekarang dalam waktu 5 menit ini silakan kalian untuk berliterasi menggunakan media internet yang kalian miliki ya. Yang sudah menuju pada proses pencairan ya. Oke, kita akan dengarkan ya. Mungkin selanjutnya silakan untuk yang pertama tadi. Coba siapa yang akan mengawal ini? Silakan. Siapa yang akan mengawali? Boleh Hafiz, Ara, atau Tias, atau Muti? Saya, Pak. Boleh, silakan Ara. Ini dari novel Laskar Pelangi, Pak. Ya. Kutipannya, hidup tanpa usaha adalah seperti mata yang tertutup mencari kucing hitam dalam kamar yang gelap, sedang kucingnya tidak ada. Oke, ya. Itu kutipan. Novelnya judulnya tadi apa? Laskar Pelangi, Pak. Oke, ya, dari Laskar Pelangi, ya, karya Andrea Hirata. Ya, itu. Oke, selanjutnya dari, kita beri plus ya, untuk Ara. Selanjutnya, silakan. Boleh? Saya, Pak. Bagus, Muti, silakan. Impianmu yang kamu inginkan, jika itu tidak bisa membuatmu takut, maka itu kurang cukup besar. Bagus, ya. Jadi kita harus memiliki impian-impian yang bagus. Oke, itu dari siapa? Oh, enggak ada itunya, Pak. Oh, enggak ada keterangannya. Ya, Ya. oke, kita beri plus Muti, ya. Mungkin kutipan pagi hari ini dari Muti, ya, dari kutipan internet misalnya, ya. Oke, selanjutnya silakan. Mau Hafiz atau Tias terlebih dahulu nih? Saya Pak. Rahasia untuk maju adalah memulai dari Mark Twain. Rahasia untuk maju adalah dengan memulai. Ya, siapa tadi? Kurang jelas. Dari Mark Twain, Pak. Oh, Mark Twain. Oke, kita beri plus. Ya, nah ini semangat yang memotivasi. Ya, bagus. Oke, selanjutnya Hafiz. Ini quote dari Napoleon yang berbunyi, jika kamu ingin sesuatu dilakukan dengan baik, lakukan sendiri. Oke, ya, berarti dengan usaha keras sendiri. Tadi berkaitan dengan hidup, ya, kemudian dengan mimpi, ya, dan sekarang adalah berkaitan dengan karya dan kreativitas kita. Kan ya, kalian memahami dan mengerti tentang definisi, ya, dari teks anekdot itu. Kemudian kalian juga diharapkan mampu memahami fungsi teks anekdot dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kalian diharapkan mampu akan menganalisis ya makna atau pesan tersirat ya pesan tersirat dari teks anekdot.
Ya, kemudian kalian mampu ya mengevaluasi dan mengonstruksi makna tersirat. Oke. Nah, sebelum kita mendalami lebih jauh tentang apa itu teks anekdot, ya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, ya, kalian akan Bapak ajak ya untuk mengelaborasi, ya, ini maksudnya anekdot atau hanya umuran saja, ya. Ini kita akan lihat video, ya. Oke, video satu terlebih dahulu, ya. Jadi nanti silakan kalian bisa memberikan tanggapannya. Oh iya, mohon maaf, terdengar suaranya? Dengar, Pak. Terdengar ya? Oke, kita lanjutkan. Gambarnya terlihat? Videonya? Oke. Ya. Jo, kamu tahu nih, Gunung Everest di Malaya? Ya, saya tahu. Itu nenek saya yang susun batunya. Enggak. Unsur kritiknya. Ada yang bagian yang kurang kerjaan itu, Pak. Oh, kurang kerjaan ya, oke. Nah, itu pendapat masih pribadi. Kalau menurut Hafiz gimana tadi? Videonya lucu nggak sih? Tadi Bapak lihat ekspresi Hafiz juga ya ketika nonton, kayaknya biasa aja gitu ya. Nah, itu karena mood saya, Pak, bukan. Oh, korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. pernah melihat mungkin di media-media TV ya? Pernah? Tias pernah nonton? Oh, belum. Oh, karena di Thailand ya. Oke, ini di TV Indonesia ini. Kontes jin. Piramid, all jump. Wah. Di Indonesia. Kasus korupsi hilang. Iya. Oke, ini yang video terakhir ya, singkat, lebih singkat daripada video yang pertama dan video kedua. Paham nggak kira-kira kalian dengan iklan ini ya? Iklan ya, ini namanya iklan kalau nggak salah ya. Oke, coba kalau Hafiz gimana? Ada nggak unsur humornya ataupun unsur kritiknya? Kalau pandangan Hafiz ya, pandangan pribadi. Unsur humornya ya, ini antara jin Indonesia, jin Jepang, dan jin, ini istilah ya, jin. Oke, kalau Tias gimana Tias? Video ini gimana? Lebih ngena atau gimana? Kayaknya untuk kayak maknanya itu kurang lebih itu sama kayak video yang kedua, Pak. Mungkin rundown-nya itu lebih sedikit itu. Oh, rundown waktunya ya. Oke. Kalau Ara gimana melihat video yang ketiga ini? Iya, ini unsurnya. Pasiennya Tias, dokternya ini siapa? Ara, coba. Yo, coba dialog. Pasien, silakan. Di dokter tuh enak banget ya, Dok. Kenapa, Pak? Ya, iya. Tuhan yang menyembuhkan penyakit, dokter yang menerima bayaran ya. Saya sih tidak memaksa, Pak. Kalau panjenengan mau langsung menemui Tuhan, ya silakan. Teks kedua. Nah, ini teks kedua. Ini agak panjang, jadi tadi ini ada judulnya SBI, Sekolah Bertaraf Internasional. Mungkin Bapak. Suatu ketika, di sebuah sekolah negeri entah di mana, seorang bapak guru memberitahu kepada anak didiknya bahwa sekolah mereka akan berubah status menjadi sekolah SBI. Guru, silakan. Anak-anak, ada kabar gembira untuk kita semua. Di dalam Itu bukan sekolah bertaraf internasional,
Tapi sekolah bertarif internasional. Oke, kelompok yang pertama ARA, ya. Nah, nanti kalian akan di breakout room untuk berdiskusi. Oke, ARA akan bergabung dengan kita ya. Selanjutnya ada 3. Ya. Oke, ya, ARA dengan Tias, ya. Nah, berarti Ara, aku jujur aja ya, untuk video 3 kayaknya yang iya kayaknya waktu itu tentang koruptor, tapi kayak nggak jadi. Pesan tersirat ya. Kan kalau saya kan aku yang dari video jin itu kan kayak ada jin dari Mesir kan bisa menghilangkan piramida, terus yang dari Jepang menghilangkan Gunung Fuji, dan di Indonesia itu kayak menghilangkan korupsi dan kayak kalau misalnya menghilangkan korupsi itu kayak lebih dihormati itu kan. Kalau misalkan kan dihilangin sama jin yang dari Indonesia terus langsung langsung bersorak-sorai gitu. Kayak pesan tersebut kayak bahwa menghilangkan korupsi itu kayak lebih sulit, tetapi lebih sulit dan lebih dihormati oleh warga dan negara lain. Itu nggak sih kayak bisa juga kayak kalau ada orang yang bisa ngilangin korupsi di Indonesia, orang itu kayak itu hal yang hebat banget gitu. Iya, kayaknya menghilangkan korupsi adalah hal yang lebih hebat daripada makanya gini gak sih, bahwa menghilangkan korupsi adalah hal yang lebih hebat daripada menghilangkan gunung gitu, menghilangkan gunung atau piring gitu. Saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wispen timbul pertanyaan, saya timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab pencuri sendal dipotong tangannya. Yang itu. Indonesia. Yang hukum di Indonesia. Ya, yang hukum Indonesia lemah gitu. Hukuman untuk koruptor di Indonesia lemah. Apa? Hukuman untuk koruptor di Indonesia sangat lemah dibandingkan dengan di negara lain. Koruptor di Indonesia, hukuman untuk koruptor di Indonesia sangat lemah. Sangat lemah dibandingkan dengan negara lain. Nah, ya. Oke. Ya, Kak. Oke, jadi itu cukup untuk penjelasannya. Ya. Terus yang ketiga, unsur kritiknya apa korupsi tidak ada lagi? Korupsi tidak ada lagi. Yang korupsi tidak ada lagi. Oh, video tersebut mengandung tawa atau humor. Ya, ada. Karena itu kutipannya. Oke, ya, karena karena menceritakan tentang situasi yang
di luar realitas gitu. Kok dua orang bisa menebang semua pohon di Sahara gitu? Gimana tuh? Hanya dua orang aja. Ya, itu di luar situasi realitas. Ya, di luar realitas. Nah, ya. Oke. Terus yang video kedua sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya dan Hafiz akan mempresentasikan tentang hasil telaah video dan teks yang tadi yang ada di jurnalnya. Silakan Hafiz. Ya oke, Pak. Jadi di sini sekarang kita telah menelaah video apa yang terkandung dalam folder buku itu, buku K10 bahasa Indonesia. Oke, jadi yang video pertama, apakah video itu mengandung unsur kritik? Ya, untuk video pertama tidak mengandung unsur kritik karena karena pada video itu bersifat menghibur saja. Selamat pagi. Kami dari kelompok Bersama Kawan. Woi, Bersama Kawan. Oke. Karena mengapa saya pilih ini? Karena meskipun kita sebagai pahlawan, meskipun kita sebagai sejarawan, kita itu harus bersama kawan. Wah. Oke, ada filosofinya ternyata ya. Oke, bagus. Silakan, Tias. Ya. Mungkin yang pertama adalah video pertama yang kita itu video manakah yang mengandung unsur kritik. Nah, ini menurut saya video satu itu mengandung unsur kritik tapi kayak cuma bagian akhirnya saja dan kritiknya kayak masih kecil gitu loh, jadi masih belum bisa terbentuk gitu. Nah, kalau video 2 video 2 itu video ini mengkritik hukum di Indonesia mengenai koruptor dan para koruptor itu sendiri. Nah, kalau video 3 itu juga sama, video ini mengkritik koruptor yang masih banyak di Indonesia. Video 2 dan 3 karena dia menyindir terus tapi tetap ada humornya, terus dia berdasarkan kejadian yang nyata. Karena kalau yang pertama bukan kejadian yang nyata. Pesan dari video kedua itu mengenai koruptor di Indonesia yang mengenai bahwa hukum mengenai koruptor di Indonesia harus lebih berat. Yang ketiga itu pesannya kita semua yang menjadi bagian negara Indonesia harus menghilangkan korupsi. Habis mau bertanya? Ya, Pak, saya mau tanya. Jadi minggu depan kita presentasi mind map ya, Pak? Ya, di pertemuan selanjutnya ya presentasi mind map dan kalian akan mengekspresikan lebih jauh tentang anekdot itu sendiri. Baik, anak-anak semua, mungkin kalian unggah. Nah, di sini di Genomio ya LMS, silakan nanti kalian klik unggah dokumen tadi nanti biar supaya Bapak akan analisis ya. Akan analisis lebih dalam lagi dan kita akan memahami lebih jauh lagi ya fungsi dari anekdot itu sendiri. Baik, anak-anak semua, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Baik, mungkin kita cukupkan, tetap semangat, jaga kesehatan, terus berkreativitas. Baik anak-anak semua, untuk pertemuan hari ini silakan dipimpin berdoa oleh Hafiz untuk menutup pembelajaran. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Boleh dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Boleh kalian meninggalkan ruangan. Sampai bertemu lagi dan silakan untuk melanjutkan